Halo, selamat pagi Bapak Ibu petani sekalian. Kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pemanfaatan lahan dan mekanisme jika kita mempunyai tanah yang memang sedimennya kurang subur. Apa sih yang harus kita lakukan untuk agar tanah itu bisa kita gunakan? Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jadi Anda, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ketinggalan dengan video-video konten terbaru dari kami. Ingat diklik tombol loncengnya. Dan mari kita dengarkan. Karena sesuatu hal, jenis tanah dan kandungannya serta asal tanah di Indonesia di masing-masing daerah berbeda-beda. Karena di mana lokasi tersebut berada dan tergantung dari asal sedimen tanah itu berasal. Ada beberapa jenis tanah yang memang bagus secara keseluruhan, ada juga yang kurang tapi masih bisa ditreatment, dan ada juga yang memang jelek dan tidak bisa ditreatment dengan cara apapun juga. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang tanah, yang pastinya tanah itu harus subur dan bisa ditanami berbagai jenis tanaman yang ingin kita budidayakan. Berikut merupakan tanah-tanah yang bermasalah, yaitu tanah grumusol. Merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tufa vulkanik yang umumnya bersifat basah sehingga tidak ada aktivitas organik di dalamnya. Ini yang menjadikan tanah jenis ini sangat miskin unsur hara dan sangat miskin unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah, sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tanaman. Kedua, ada namanya tanah litosol, merupakan jenis tanah yang berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah jenis ini terbentuk dari batuan beku yang berasal dari proses meletusnya gunung berapi dan sedimen keras dengan proses pelapukan kimia dan fisika yang belum disempurnakan. Tanah entisol merupakan tanah lempung dengan bahan organik rendah sehingga daya tampung airnya rendah, struktur rendah sampai berbutir dan bersarang. Hal ini menyebabkan tanah tersebut mudah melewatkan air dan air mudah hilang karena perkolasi. Dan ini kemarin sudah dapat hujan sedikit, jadi kemarin dengan bibit-bibit yang disulam sekarang sudah tumbuh dengan baik ya. Ini ada satu yang memang besar, tapi biji kataknya belum sempurna sekali. Selanjutnya ada tanah podzolik, terbentuk karena suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah ini juga termasuk dalam kelompok tanah mineral tua dengan karakteristik berwarna kemerahan atau kekuningan. Warna dari tanah menjadi tingkat kesuburan tanah tersebut, yang tergolong tanah yang kurang subur. Warna kuning dan atau merah pada tanah ini terjadi karena proses lonjakan aluminium dan besi yang teroksidasi. 5. Ada tanah potsol. Merupakan tanah yang terbentuk karena pengaruh curah hujan yang tinggi dan juga suhu udara yang rendah. Terakhir ada tanah
Metosol merupakan tanah yang termasuk dalam kategori tanah aluvial. Merupakan suatu jenis tanah muda yang juga termasuk ke dalam jenis tanah mineral, sehingga yang masuk tanah mineral merupakan tanah yang memiliki kandungan bahan organik kurang dari 20% atau memiliki bahan organik dengan ketebalan kurang dari 30 cm sehingga membuat tanahnya berstruktur ringan. Nah, di sini juga ada biji kata yang lumayan besar seperti ini dengan pohon yang ya tidak terlalu besar. Ada juga biji kata yang ukuran seperti ini juga, tapi malahan yang pohon yang besar-besar belum ada biji katanya ya. Tapi pohon yang kecil-kecil sebagian besar sudah ada biji katanya. Walaupun kecil tapi harus diakui dan sangat dibanggakan sekali karena sudah mau tumbuh dengan subur. Nah, seperti ini lumayan banyak. Seperti ini sudah mulai bulat. Seperti ini juga. Dan ini sepanjang memandang, sejauh mata memandang, ini sudah banyak tumbuh yang bagus. Tumbuhnya juga sudah subur. Nah, ini adalah tumbuhan 2 musim. Tahun lalu kami menanamnya dari bibit cabutan, dan tahun ini kami tidak ambil umbinya, kami tetap taruh di sini, tapi gulmanya kami cabut dan selokannya kami perbagus, tanahnya kami naikkan. Dan sekarang tumbuhnya juga sudah subur sekali. Di sini ada naungan tapi tidak terlalu banyak. Di sini hanya mendapatkan matahari pada saat siang saja, dan sore mungkin maksimal sampai jam 3. Jadi semuanya masih hijau-hijau. Tapi ada juga yang kuning karena terlalu banyak matahari. Tapi ya sudah bagus sekali sekarang. Walaupun biji katanya agak lambat tuh bulatnya, cuman ya. Nah, dulu sekali di sini pakai pupuk fermentasi, habis itu menggunakan pupuk cair hanya beberapa kali tahun lalu. Tapi tahun ini, musim ini sudah hampir mau 5 kali pakai pupuk cair sejak bulan November. Dan bisa dilihat sekarang tumbuhnya sudah bagus sekali. Ada yang kecil-kecil juga sudah tumbuh minimal 2. Walaupun tidak semuanya tumbuh seragam, karena di sini kami curiga dengan bibit cabutannya, ada yang tumbuh, ada yang tidak. Di tahun kedua mungkin juga karena banyak bakteri tanah, jadi umbi itu hancur semua dimakan oleh bakteri tanah. Tapi sebagian besar, tapi sebagian kecil sudah tumbuh seperti ini. Ya, sudah bagus. Selanjutnya treatment untuk tanah. Jadi kalau kita ingin menggunakan tanah bekas, atau bekas tegalan, atau bekas sawah, atau bekas yang lain, kita harus treatment terlebih dahulu. Kenapa? Karena biar
nantinya kita bisa memaksimalkan potensi tanah tersebut untuk tanaman yang ingin kita budidayakan di wilayah tersebut. Jadi biar kita juga optimal dan tidak banyak memakan biaya, tidak banyak memakan treatment seperti kapur dolomit dan yang lain-lainnya, agar tidak terlalu berlebihan dan terbuang percuma. Pertama, jika tanah kekurangan unsur hara dan mineral. Nah, pada tahap ini, jika kita punya lahan yang kurang sekali dengan unsur hara dan mineral, kita dapat melakukan beberapa cara. Pertama, kita bisa memberikan pupuk hijau. Jadi sisa-sisa tebangan pohon yang daun-daunnya itu bisa kita tanam, dalam tanah, sehingga nantinya terjadi pelapukan dan merangsang banyak sekali ulat-ulat untuk datang, sehingga mikroorganisme bisa tumbuh dengan baik di lahan tersebut. Kedua, kita bisa memberikan seperti sisa-sisa gergaji atau batang-batang yang lumayan besar bisa kita tanam, itu untuk merangsang bisa serenik dalam tanah untuk melakukan pelapukan pada kayu tersebut, sehingga tanah itu memiliki kehidupan yang baik. Jadi mikroorganismenya bisa tumbuh, nanti dia akan membentuk mineral dan unsur hara yang nantinya kita butuhkan untuk budidaya. Dan yang terakhir bisa memberikan humus. Tapi karena humus sekarang sudah sangat jarang sekali kita temukan, kita bisa melakukan dua cara tersebut yang tadi, atau memberikan pupuk kandang yang sudah difermentasi disebarkan ke tanah, semakin banyak semakin baik, dan diusahakan jangan menggunakan bahan kimia atau pupuk anorganik, tunggal atau majemuk. Biarkan tanah itu beradaptasi dengan semua rangsangan yang kita berikan, pupuk hijau, terus pelapukan kayu, dan pupuk kompos itu sendiri. Pupuk hijau, pupuk kotoran hewan. Kedua, jika pH tanah asam atau basa. Kalau asam bisa naikkan dengan memberikan kapur dolomit yang sudah dicampur dengan garam. Fungsinya adalah untuk meningkatkan daya serap air pada tanah dan memberikan kesuburan, mengembalikan pH-nya ke tingkat yang lebih baik. Tidak pada maksimal sekali, cuman lebih baik, karena jika pH-nya terlalu tinggi itu juga tidak baik, sehingga nanti tanaman bisa keracunan karena dia sumber makanan banyak, cuman dia tidak bisa menampung semuanya di dalam batang dan daun dari tumbuhan itu sendiri. 3. Jika Bapak Ibu sekalian petani mempunyai tanah yang miring atau tanah yang tinggi dengan curah hujan yang sangat tinggi, caranya adalah terkadang keadaan tanah yang pada ketinggian atau kemiringan yang sangat curam dengan curah hujan yang tinggi, unsur haranya atau pH itu pasti di bawah 5 atau 4, karena kurangnya dibuat irigasi seperti pembuangan air. Jadi ketika hujan yang lebat, semua unsur hara di atas permukaan tanah itu hilang karena proses pencucian oleh air hujan. Makanya kita harus buatkan irigasi di mana
dimana nantinya air hujan itu tidak langsung turun ke pinggir atau ke jurang atau terbuang secara percuma. Nah, dibuatkan irigasi sehingga unsur hara yang terdapat di permukaan tanah itu tidak langsung hilang karena proses hujan. Keempat, nah kita biasanya sering melihat tanah sawah yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman lain, palawija yang lain. Nah, treatment dari tanah sawah adalah kita harus gemburkan dulu tanah sawah, karena tanah sawah biasanya terlalu banyak menggunakan bahan kimia seperti urea. Maka dari itu tanah itu harus digemburkan dulu biar tidak terlalu keras di lapisan paling bawah. Nah, bisa kita treatment dengan pemberian seperti pertama tadi, pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk pemberian menanam sisa kayu dan pemberian kotoran hewan sehingga tanah itu bisa lebih gembur, atau yang lebih ekstrim bisa dibelikan cacing dan disebarkan di permukaan tanah sehingga nantinya cacing tersebut akan membuat rongga-rongga di dalam tanah sehingga nitrogen atau udara itu bisa terikat dan bisa tersimpan di dalam tanah. Nah, jika Bapak Ibu dalam pemeliharaan lahan yang Bapak Ibu sudah budidayakan sering sekali menemukan gulma yang sangat banyak, dan jika Ibu tidak mau repot biasanya menggunakan herbisida yang tapi dengan dosis yang tepat. Gulma tersebut bisa mati, tapi dengan dosis yang terlalu berlebihan gulmanya mati dan tanaman Ibu juga mati, karena tanaman akan menjadi keracunan bahan kimia karena pemakaian dengan dosis yang berlebihan. Cara treatment tersebut ada lahan tersebut adalah bisa dilakukan dengan pemberian H2O2. H2O2 itu bahan kimia tapi bahan dasarnya air. Bisa digunakan untuk menetralisir racun-racun atau bakteri-bakteri jahat di dalam tanah, sehingga pada manusia itu seperti hand sanitizer, di mana cara ini bisa dilakukan untuk menetralisir racun-racun yang ada di dalam tanah sebelum nantinya kita ingin budidaya lagi di lahan tersebut. Jadi tidak perlu khawatir, bisa dilakukan berbagai cara agar lahan atau tanah yang kita inginkan itu bisa digunakan lagi. Saya kira cukup sekian informasinya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Bagi Bapak Ibu yang kiranya menyukai konten kami, silakan di like, silakan dibagikan atau di share jika merasa konten ini sangat bermanfaat bagi teman-teman dan keluarga Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa diaplikasikan pada lahannya mereka. Dan jika ada pertanyaan silakan di komen. Pertanyaan apapun itu, kalau kami bisa jawab, kami akan jawab. Kami akan berikan solusi yang terbaik. Tapi sebelumnya kami ini bukan ahlinya dalam bidang pertanian. Kami hanya melakukan apa yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami hanya memberikan informasi dari itu dan tidak akan melebihkan, tidak akan mengurangi. Dan saya harapkan informasi dari kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, petani semua. Dan terima kasih dan sampai jumpa di
konten kami selanjutnya. Terima kasih.